pemilik perusahaan ini dia memiliki banyak marketing. Suatu hari dia berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan omset daripada perusahaan yang dipimpinnya. Maka dia mulai berpikir bagaimana caranya sehingga saya bisa menunjuk salah satu daripada orang-orang tersebut untuk menjadi supervisor yang akan membawai marketing tersebut. Nah, menurut teman-teman semua, apa yang akan menjadi kriteria daripada si pemilik perusahaan untuk memilih marketing tersebut? Kalau pemilik perusahaan itu ingin menaikkan seorang supervisor, pasti dia menginginkan bahwa supervisor tersebut adalah orang yang mampu untuk memimpin tim untuk menaikkan penjualan dari setiap marketing yang ada. Kemudian si pemilik perusahaan itu mengambil sebuah keputusan untuk membuat jenjang karir yang lebih bagus untuk marketingnya. Jadi ketentuannya adalah bahwa apabila seorang marketing dia bisa dinaikkan menjadi supervisor apabila dia memiliki kemampuan untuk memimpin dan bisa membawa timnya untuk mencapai minimal 3 kali dari penjualan pribadi marketing tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang mulai berlomba bagaimana caranya mereka bisa membimbing marketing baru sehingga marketing baru itu minimal penjualan totalnya itu adalah 3 kali dari penjualan pribadi si marketing tersebut. Apa yang terjadi bila seandainya total penjualan daripada marketing yang ada di bawahnya itu ternyata lebih kecil? Maka si marketing atasannya itu tidak bisa dinaikkan posisi menjadi supervisor. Jadi dasar daripada new konsep kita ini adalah bagaimana memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada semua level yang ada. Jadi dari level kalau di perusahaan biasa supervisor, manager, dan kemudian tenaga pemasaran, maka diusahakan agar sistemnya itu lebih merata dan lebih adil. Itu sebabnya dalam New Sequis New Me ini perusahaan mengambil keputusan untuk merubah struktur kompensasi baru yang kompetitif dan mendorong pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurship mindset. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah yang seperti tertera pada layar teman-teman semua. Teman-teman bisa melihat apa yang menjadi dasar dari sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk menerapkan sistem baru ini. Nah, teman-teman lihat salah satu poin utamanya adalah yang menjadi pemicunya adalah menawarkan kesempatan nomor 4 untuk mendapatkan pendapatan paralel yang lebih panjang. Jadi pola pikirnya adalah pola pikir untuk jangka panjang. Sekarang saya ingin teman-teman ambil kemudian struktur kompensasi lama. Ambil kertas, gambarkan struktur kompensasi lama. Di struktur kompensasi lama itu ada VP, di bawahnya adalah seorang EVP, terus di bawahnya adalah seorang EM, di bawahnya lagi adalah seorang insurance consultant. Kita katakan EM penjualan pribadinya 1 bagian, dari tim adalah 3 bagian, atau sesuai dengan konsep 25% penjualan pribadi itu adalah dari leader,
75% penjualan itu adalah dari agent. Baru AVP adalah 1:4. Kemudian VP adalah 1:5. Jadi EM 1:3, AVP 1:4, VP 1:5. Seorang EM kompensasi dari 25% di sistem baru akan menjadi 45%. Berarti ada selisih sebesar 20%. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya seorang leader EM dia memiliki kompensasi yang bagus, di mana penjualan pribadinya 1 bagian, kemudian penjualan timnya 3 bagian, dengan pindah ke kompensasi baru, berapa persen kenaikan daripada income yang akan dinikmati oleh EM ini? Nah, teman-teman coba belajar untuk berhitung berapa persen sih kenaikannya. Nah, kalau kita hitung, tadi 1:3, artinya 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Oke, kenaikannya adalah 20%, dikali 20%, maka kenaikannya adalah 80%. Sementara seorang IC itu kompensasi barunya adalah tanpa monthly volume bonus, tanpa YEBO, tetapi dengan QB yang lebih besar. Banyak agent-agent, terutama leader yang produksi pribadi, mengatakan berarti ada pengurangan di bagian agent. Nah, katakanlah pengurangan itu kita hitung 50%. Jadi penjualan pribadinya berarti dari si EM berkurang 50%, tetapi dari tim dia bertambah 80%. Sebenarnya mana yang lebih menguntungkan? Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua adalah ketika kita menjual produk, banyak produk di mana itu tidak ada monthly volume bonus, quarterly bonus. Jadi kalau tim atau Anda sendiri menjual produk-produk seperti itu, maka memang sudah tidak ada monthly volume, quarterly bonus, berarti tidak ada pengurangan apapun. Tetapi dengan move ke sistem kompensasi baru, maka income yang diterimanya itu adalah tadi kita udah hitung bersama, ada 80% lebih besar. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara berhitung dari beberapa leader yang mengatakan bahwa justru sistem kompensasi kita ini itu kurang menguntungkan. Nah, saya tidak ingin bicara panjang lebar tentang ini. Bila ada lagi yang memiliki ganjalan, saya berikan kesempatan Anda nantinya untuk menghubungi saya secara pribadi dan belajar hitungannya. Ini baru kita bicara struktur yang benar. Kita belum bicara pengembangan ke masa depan. Seseorang memutuskan untuk menjadi leader itu karena dia melihat potensi bisnis yang ada. Itu sebabnya dia ingin mengembangkan bisnisnya karena dia bisa melihat untuk jangka panjang. Kalau hari ini kita bisa melihat untuk jangka panjang, maka kita pasti memiliki mindset bahwa new service ini jauh akan lebih baik. Kenapa? Karena di sistem lama
kita tidak akan melihat adanya EM paralel. EM paralel itu tidak akan mendapatkan apapun juga, kecuali crediting untuk sedikit kontes. Tetapi dengan sistem baru, EBP yang paralel malah akan mendapatkan overriding 25% yang besarnya sama dengan EM sebelumnya. Jadi di kantor kita pernah kejadian bahwa ada orang yang EM paralelnya sama, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain sedikit crediting. Bayangkan, Anda bekerja, tetapi Anda tidak mendapatkan hasil dari jerih payah yang Anda bangun. Di sistem baru ini ada, itu sebesar 25%. Dan di sistem lama, ketika kita sudah promosi menjadi seorang VP, di generasi kedua, ketika kita melahirkan generasi ketiga, yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di sistem baru itu, generasinya sampai 8. Teman-teman bisa lihat kembali lagi ke struktur kompensasinya. Yang ketiga, yang harus teman-teman sadari adalah bahwa hari ini kita berbicara bahwa orang bisa tua. Dan kalau kita sudah berkarir lama, mungkin suatu hari kita memikirkan untuk tidak terlalu fokus menjalankan bisnis lagi. Kita ingin lebih banyak waktu untuk keluarga. Dan Sequis memberikan kemudahan validasi tahunan. Artinya kalau saat ini kita bekerja keras sehingga kita memiliki 5 orang BP. Kita memiliki 5 orang BP yang memenuhi kontrak, maka pada tahun bersangkutan kita bebas validasi. Artinya kalau saya memiliki 5 BP, lalu saya memutuskan bahwa mulai tahun itu saya tidak perlu bekerja keras lagi, saya ingin meluangkan waktu saya untuk keluarga, atau saya ingin melakukan kegiatan-kegiatan sosial, maka yang terjadi adalah saya bisa lebih meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut, di mana saya masih tetap bisa mendapatkan passive income dari 5 orang BP yang telah saya bentuk. Kenapa? Karena saya bebas validasi tahunan. Tahun berikutnya saya hanya perlu monitoring bahwa 5 BP tersebut itu capai kontrak dan saya akan bebas validasi. Poin keempat adalah kita ada namanya lifetime non-validasi. Artinya kalau kita hari ini benar-benar membangun bisnis kita, sehingga kita punya 5 VP paralel 1. Dan salah satu dari VP paralel kita itu memiliki 5 generasi ke bawah. Maka yang terjadi adalah kita semuanya itu tidak perlu lagi ada validasi apapun juga. Artinya mungkin saat itu yang berkarir sudah 10 tahun yang akan datang dan dia merasa bahwa saya sudah ingin pensiun total, maka Anda akan mendapatkan royalti bonus. Dan royalti bonusnya itu bisa Anda nikmati seumur hidup Anda sesuai dengan jaringan yang Anda bangun. Jadi ini adalah suatu hal baru yang tidak ada di kompensasi kita yang lama. Bahkan untuk FC, untuk EBP, dan untuk BP, di mana mereka itu kalau misalnya tiba-tiba sakit kritis, tidak bisa menjalankan lagi, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk menunjuk orang menggantikan mereka. Nah, jadi ini adalah hal-hal luar biasa yang ada di New Sequis New Me itu.
Itu sebabnya kita merubah polanya ke pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurship mindset. Jadi di sini kita adalah berkolaborasi atau kita menjalankan partnership dengan Sequis, di mana sistemnya sudah disediakan, semuanya sudah ada, tinggal kita belajar ready untuk ikuti sistemnya saja. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka dasar dari pembentukan struktur kompensasi baru ini, pasti teman-teman akan jauh lebih memahami dan akan memutuskan untuk lebih fokus menjalankan bisnis ini. Bahkan kalau kita punya bisnis sendiri, belum tentu kita punya sistem sebagus ini. Dan belum tentu kita mau memberikan royalti bonus seumur hidup kepada karyawan kita. Tetapi hari ini, New Sequis New Me memberikan kita kesempatan benar-benar untuk mendapatkannya. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua untuk belajar mengembangkan sistem. Nah, ada yang mengatakan bahwa SQB hilang. Lalu berarti leader-leadernya kehilangan dong, gak dapat lagi SQB. VPB kehilangan lebih banyak, gak dapat lagi grow bonus. Nah, VP itu bisa mendapatkan SQB itu per kuartalnya 27,5 juta. Dikali 4 kuartal itu 110 juta. VP bisa mendapatkan grow bonus itu 125 juta kalau cabang besar. Jadi kalau di total, wah besarnya besar sekali. Tetapi yang besar sekali orang katakan, mereka tidak melihat atau mungkin mata mereka tertutup sehingga mereka tidak pernah melakukan perhitungan untuk long term bisnis mereka. Nah, saya ambil kembali lagi untuk perbandingan kelas cabang 1. Kelas cabang 1 itu omsetnya adalah hanya minimal kontrak maintenance, yaitu 1,75 M. Katakanlah cabangnya sehat sekali. Maka satu cabang itu VP-nya memiliki 2 EM, 2 EVP, dan VP sendiri. EM itu adalah SQB-nya 2 juta. Setahun berarti 2 kali 4, 8 juta. EVP adalah 4 juta, maka setahun adalah 8 juta. Jadi teman-teman tinggal hitung 2 kali 8 ditambah 2 kali 16 ditambah VP 7,5 kali 4, 30, ditambah grow bonusnya itu setahun 40 juta, maka kehilangan satu cabang itu adalah income sebesar 118 juta. Ini pun sudah saya buat bahwa cabangnya hebat, ada 2 EVP, 2 EM. Kadang-kadang ada cabangnya cuma 1 EM, 1 EVP. Berarti perhitungan omsetnya itu adalah 1,75 miliar dikali 127,5%. 127,5% itu dari mana? Dari sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kompensasi dari bawah sampai akhir di sistem lama. Jadi dari EM, EVP, VP, paralel 1, paralel 2, bonus rekruting itu semua udah terhitung di sistem lama 127,5%. Jadi perhitungan omsetnya adalah 2,23 miliar. Komisi agen itu 30% dikali 2,23 miliar omsetnya. Ini dengan asumsi dia jual semua unit link. Berarti 669 juta. Kehilangannya berapa? SQB ditiadakan. Berarti kekurangannya adalah 118 juta. Dibagilah total komisi agent 669 juta. Berarti ada kehilangan sebesar 17,64%. Kehilangan bonus agent yang tadi kita sampaikan, money volume nggak ada lagi, Yebo nggak ada lagi, itu 50%.
Berarti total kehilangan adalah 17,64 ditambah dengan 50% menjadi 67,64%. Itu dengan catatan kalau leadernya itu banyak produksi pribadi. Kalau leadernya cuma produksi pribadinya sedikit dan sesuai dengan sistem adalah 1:3, malah sebenarnya kehilangannya jauh lebih sedikit daripada ini. Tetapi kita lihat bahwa kenaikan OR tahun 1 itu adalah 75,5%. Kenaikan OR di tahun 2 itu adalah 37%. Tapi karena komisi tahun kedua itu adalah 20%, berarti basisnya adalah 20%. Supaya teman-teman tahu basis hitungannya ke 30%, maka secara matematika kita hitung 2/3 dikali 37%, itu jadinya 24,67%. Jadi total kenaikan OR-nya itu adalah 75,5 ditambah 24,67 itu menjadi 100,17%. Teman-teman bisa bandingkan antara 67,64 dengan 100,17%. Kalau hari ini Anda adalah seorang pemilik perusahaan, Anda rela nggak? Anda mau nggak move ke sistem baru di mana awalnya Anda hanya bayar 67,64% untuk karyawan, tetapi saat ini Anda harus bayar 100,17%. Ini belum bicara bahwa banyak produk yang dijual itu tanpa monthly volume bonus, quarterly bonus, dan YEBO. Kalau itu dihitung maka jauh lebih besar lagi. Itu sebabnya kemarin ketika Pak Tatang suruh saya buat presentasinya, saya buat kesimpulan kelihatan ada kenaikan total payout. Jadi total payout-nya bisa meningkat, tetapi company aman dengan adanya persyaratan. Kenapa? Karena untuk menikmati generasi 5 ke atas, dia harus mulai punya paralel direct 5. Gitu loh. Jadi supaya teman-teman mengerti bahwa sistem baru ini dibuat sebenarnya itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dan demi tercapainya impian kita untuk keluarga tercinta. Malah saya ada hitung untuk cabang kelas 4. Cabang kelas 4 itu adalah cabang yang 1 tahun minimal omsetnya di atas 7M. Jadi kalau cabang besar yang 7M, kita katakan dia ada 6EM. Ada 3 EVP. Saat ini saya belum melihat ada cabang besar yang sampai dia punya 6EM, sampai dia punya 3 EVP. Nah, tapi saya buat hitungannya ada dia punya 6EM, 3 EVP, di mana kalau dihitung total kehilangannya itu cuma 63,26%. Jadi semakin besar sebuah cabang, perusahaan keluarkan uangnya semakin kecil. Semakin besar sebuah cabang, perusahaan keluarkan uangnya semakin kecil. Anda bandingkan tadi, kelas cabang 1, perusahaan harus keluarkan 67,64. Cabang kelas 4, semakin besar. Omset jadi 7M, dari sebelumnya 1,75M. Perusahaan keluarkan semakin kecil. Lalu dengan perubahan ke sistem baru, di mana justru cuma dengan 900 juta saja, 6 AA saja, setiap orang itu sudah bisa mencapai level BP. Artinya apa? Artinya perusahaan keluarkan jauh lebih besar. Kenapa? Karena omset cabang yang diperhitungkan sekarang ini cuma 900 juta. Setengahnya dari kelas cabang 1 yang ada saat ini. Jadi kalau banyak orang yang berpikir bahwa perusahaan begini, dan begitu, ini yang bisa saya sampaikan karena saya melalui namanya proses perhitungan. Jadi sebelum kita bicara, kita perlu data dan fakta sehingga kita tahu apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Kalau kita tidak punya data, fakta, atau hitungan yang valid,
Jangan kita asal bunyi. Apalagi asal bunyinya itu adalah demi diri kita sendiri. Nah, hari ini di new skema kompensasi baru ini, kita ingin bahwa company berubah, kita juga berubah. Makanya ada istilah new Sekris, new me. Jadi kita juga perlu berubah sehingga kita bisa membangun bisnis yang baik dan benar. Sehingga bisnis kita itu bisa breakthrough, bisa mengalami percepatan, dan kita nantinya benar-benar bisa menikmati passive income yang sesungguhnya, dan bahkan kita bisa menikmati royalty income atau royalty bonus seumur hidup, dan bisa kita wariskan kepada keluarga tercinta kita. Nah, inilah nilai jual yang ada di New Sekris New Me ini. Itu sebabnya saat ini sudah ada beberapa tim yang bergabung baru masuk ke Sekris. Kenapa? Karena di company itu belum ada yang validasi tahunan semudah kita. Belum ada yang memiliki konsep heritage semudah kita. Itu bisa teman-teman cek nantinya. Oke, saya nggak bicara panjang lebar, ini sekedar meluruskan supaya nanti tidak terjadi konflik internal pada diri teman-teman semua. Kalau kita hari ini setuju untuk move on, setuju untuk mengembangkan bisnis kita, maka mulailah fokus membangun agensi, cabang, tim masing-masing. Ini saatnya kita bekerja lebih keras, bekerja bersama-sama untuk membangun bisnis kita masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang duplication model business. Ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, di mana kita belajar bahwa networking is one of the key to business growth. Sistem networking itu sebenarnya adalah salah satu kunci untuk pertumbuhan bisnis kita. Jadi minggu sebelumnya kita udah belajar tentang konsep sell one, recruit one. Bagaimana kita bisa memaksimalkan income kita. Jadi kita sudah belajar hitungannya sebelumnya. Saya tidak bahas lagi kenapa jual satu, rekrut satu. Kenapa jual satu, rekrut satu. Karena posisi kita adalah leader, jual satu, rekrut satu itu sebenarnya baru tahap awal. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah jual satu, rekrut tiga. Jual satu, rekrut tiga. Itu namanya pengembangan agensi ke depannya. Jadi fokus di mana kita menjadi seorang leader adalah mengembangkan bisnis kita. Bisnis kita itu akan semakin besar bila kita bisa membentuk tim di mana ada agen-agen yang bisa menjual dengan baik, kemudian rekrutan mereka juga bagus, dan mereka memiliki income yang baik. Nah, kenapa saya suka dengan New Sekris Compensation ini? Karena di kompensasi lama, seorang agent mau menikmati monthly volume quarterly, maka dia dalam 3 bulan harus ada penjualan 30 juta. Di sistem baru, dengan hanya 20 juta, dia sudah bisa mendapatkan income-nya, walaupun belum sebesar sebelumnya 20%. Jadi ini adalah kesempatan Anda yang paling baik untuk menunjukkan kepada sistem Anda bahwa sebenarnya kompensasi baru ini pro-nya ke agent. Apalagi di situasi pandemi di mana masing-masing orang itu merasa bahwa wah gak gampang ketemu dengan nasabah, gak gampang itu menjual. Nah, jadi ini justru kemudahan bagi mereka. Jadi kita hanya memastikan bahwa setiap tim kita itu selama setiap 3 bulan, kalau dia bisa jual 20 juta, maka dia sudah bisa menikmati SQB-nya. Nah, jadi kemarin kita udah belajar perhitungannya bahwa kalau kita jual satu IMC, yaitu kesehatan kita yang terbaik, kemudian kita rekrut satu, dan kita bisa duplikasikan sistemnya,
Maka kita sudah hitung bahwa sampai bulan ke-12 itulah hasil yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Jadi income seorang ABP per bulannya itu akan menjadi 54,6 juta. Income seorang BP per bulannya itu juga akan sama menjadi 54,6 juta. Ini baru dengan konsep awal. Sebenarnya omsetnya besar nggak? Omsetnya tidak terlalu besar, 3,64 M. Saat ini pun kita punya cabang yang omsetnya lebih besar dari 3,64 M. Bahkan ada cabang yang sebelumnya udah capai 6 M gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita bahwa kalau kita bisa mengerti sistem sampai mendetail, sampai ke bawah-bawah, maka kita akan percaya dengan apa yang sedang kita jalankan pada hari ini. Hari ini kita bukan bekerja untuk orang lain, tapi hari ini sebenarnya kita bekerja untuk diri kita sendiri, tapi membangun partnership dengan Safeist Life. Jadi ini adalah salah satu kesempatan paling baik untuk kita semua. Tidak perlu keluar modal, tidak perlu stok apapun, sistem sudah disediakan, Anda hanya perlu full time dan full till, full heart, full effort, full concentration untuk menjalankan bisnis ini. Data, fakta, bukti, nyata. Kalau dulu saya berbicara bahwa tahun kelima baru bisa dapat income 1 miliar, sudah ada yang membuktikan 3,5 tahun lebih income-nya 1 miliar, dan kita nantinya 2 tahun sudah ada yang memiliki income 1 miliar. Kenapa? Nyata, kita udah lihat gambarannya itu adalah OR-nya per bulan 54,6 juta. Kali 2 di tahun kedua itu sudah pasti 100 juta dan income-nya sudah pasti di atas 1,2 miliar. Jadi kata kuncinya adalah mau merubah diri kita terlebih dahulu. Nah, kita ada buatin untuk teman-teman semua satu kontes. Jadi ini kontes ini adalah untuk kita semua belajar menduplikasikan sell one, recruit one. Sell one, recruit one. Jadi ini nanti akan kita adakan untuk FC saja. Untuk FC saja. Jadi kalau leader ada nama agent di bawahnya, kita tidak ikut. Karena kita ini untuk membantu tim di bagian bawah kita. Jadi setiap bulannya, selama Oktober, November, Desember, FC minimal menjual 1 polis reguler dengan total FYAP 2 juta. Total FYAP 2 juta artinya dia jual satu produk termlah 180.000 per bulan, itu sudah dihitung FYAP 2 juta. Jadi gampang, benar ya? Caranya adalah FC lama kita itu, dia mesti minimal menjual 1 polis. Jadi di Oktober dia ada omset 2 juta. Di November dia ada omset 2 juta. Di Desember dia ada omset 2 juta. Kemudian FC merekrut minimal 1 new hire. FC merekrut minimal 1 new hire. Jadi di Oktober saya merekrut 1. Di November saya merekrut 1. Di Desember saya merekrut 1. Dan dia akan duplikasikan kepada agen-agen yang ada di bawahnya. Agen-agen di bawahnya itu akan melakukan jual 1, rekrut 1. Jual 1, rekrut 1. Maka yang terjadi adalah dia akan memiliki total minimal agen-agen di bawah dia. Dia akan memiliki total minimal agen-agen di bawah dia itu adalah 7 agen. Total minimal di bawahnya adalah 7 agen. Nah, tetapi kita cuma buat ketentuannya adalah total minimal 5 new hire direct plus indirect. Kita cuma buat ketentuannya
total minimal 5 new hire direct plus indirect. Jadi dia maksimal merekrut 3, ada indirectnya minimal 2. Itu sudah bisa memenangkan kontes ini. Tapi karena cara bayarnya adalah bulanan, maka kita hitung persistensinya 100% sampai Maret 2021. Artinya kalaupun dia gerak agent baru yang baru bergabung geraknya di Desember saja, maka Desember, Januari, Februari, Maret selama 4 bulan itu harus terkolek preminya 100%. Tidak boleh ada satupun yang lapse atau gagal bayar. Nah, hadiah dari perusahaan adalah kontes recruiting bulanan. Kontes recruiting bulanan sudah ada. Nah, itu yang tadi kita bicara tentang sebelumnya. Kemudian dari perusahaan sudah sediakan rookie of the month. Dari agent baru itu menjual paling banyak polis, hadiahnya 2 juta. Perusahaan sudah sediakan bonus recruiting 20%. Nah, maka kita akan kolaborasi untuk memberikan support sehingga setiap orang mau belajar tentang sistem duplikasi ini. Nah, hadiahnya adalah Samsung Galaxy Tab A8. Jadi untuk hadiah ini nilainya kita cek saat ini sekitar 1,8 juta. Nah, itu akan dibagi pro rata antara EBP, BP, kantor agensi, sampai ke BP paralelnya. Jadi untuk agent yang untuk leader yang memiliki agent yang memenangkan kontes ini, maka subsidinya adalah 35%, 35%. Jadi BP keluar 35%, EBP keluar 35%, kemudian dari kantor agensinya juga keluar. Jadi semuanya sama-sama keluar. Agensinya keluar 17,5%, dari BP paralelnya 12,5%. Ini adalah bisnis dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sehingga kita bisa mengembangkan sistem dengan lebih baik. Nah, kenapa kita membuat kontes ini? Juga untuk membantu banyak sekali EM kita, untuk membantu EM kita di mana banyak yang belum capai AA. Banyak yang belum capai AA. Jadi ini nanti akan membantu untuk capai omset, capai AA, dan capai jumlah polis. Bahkan kalau dijalankan itu kontes Q experience 100% pasti dapat. Kalau kita mau jalankan dengan baik. Nah, jadi saya ulangi lagi, FC minimal menjual 1 polis. Dengan total FYP 2 juta per bulan. FC merekrut minimal 1 new hire. New hire yang ini mau jual berapa? 2 juta per bulan. Jadi konsepnya adalah 2 juta, 2 juta. Karena tadi kita sudah belajar sell one, recruit one. Sell one, recruit one. Jadi konsep ini adalah 2 juta, 2 juta. Kalau tadi teman-teman bisa lihat kembali lagi yang kita pelajari minggu lalu, sell one IMC, recruit one, sell one IMC, maka yang terjadi adalah kompensasinya seperti yang kita jelaskan. Tapi hari ini kita mulai dengan yang paling mudah karena menyadari bahwa kelas cabang kita itu masih ada yang average cash size-nya kecil. Jadi 2 juta per bulan. Nah, ini opsi nomor 1. Opsi nomor 2 itu adalah bisa FYAP 4 juta per bulan. Kalau FYAP 4 juta per bulan, berarti rekrut agentnya jual 4 juta per bulan. Kemudian dia pribadi juga jual FYAP 4 juta per bulan. Jadi agent boleh pilih. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang 2 juta, konsisten 2 juta. Mau pilih 4 juta, konsisten 4 juta. Tapi kalau dia udah pilih konsisten 4 juta, dia nggak boleh turun lagi ke 2 juta. Harus tetap 4 juta. Sehingga bisa mendapatkan hadiahnya, ini adalah hadiah sepeda lipat Ewok. Kemudian kalau 7,5 juta, dia boleh pilih 7,5 juta.
Jadi tidak bisa dia pilih 7,5 juta, ternyata gak capai, baru dia mau pilih yang 2 juta, memenangkan 2 juta, gak bisa. Jadi opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 ini karena input dari teman-teman yang lainnya juga supaya katanya lebih menarik. Nah, karena ini juga belum kita launching, belum sampaikan kepada agent-agent, hari ini kita mau finalkan. Bila Anda punya hadiah-hadiah yang jauh lebih menarik, maka boleh sarankan untuk kita ambil keputusan. Karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, jadi ini saya buatkan simulasi 3 bulan. Simulasi 3 bulannya adalah seorang FC, dia di bulan Oktober, dia jual 1 polis, kemudian dia rekrut 1 agent, itu juga jual 1 polis. Kalau Anda adalah leader, maka Anda leader jual 1 polis, jadikan contoh, Anda rekrut 1 agent di Oktober. Maka pada bulan Oktober itu, Anda punya 2 polis, 2 AA. 2 polis, 2 AA. Kemudian di November, si FC ini jual lagi 1 polis, rekrut 1. NH1 mengikuti. Dia juga jual 1, rekrut 1. Dan seterusnya di November, Anda juga sebagai FC rekrut 1. Nah, NH2 yang Anda rekrut 1, jual 1. NH3 rekrut 1, jual 1. NH1 rekrut 1, jual 1. Maka FC itu total menjual 3 polis, yaitu Oktober, November, Desember. NH1 itu juga menjual 3 polis, yaitu di Oktober, November, Desember. Dia bisa jadi NH karena di Oktober ada jual 1 polis, benar nggak? November 1 polis, Desember 1 polis. Nah, kemudian NH4567 itu juga menjual 1 polis. Total minimal ada berapa polis? Kita hitung. 3, oke, plus 3, plus 2 polis dari NH2, plus 2 polis dari NH3, plus 1 polis dari NH4, NH5, NH6, NH7. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Totalnya ada 14 polis. 14 polis ini menghasilkan 14 AA selama Oktober sampai Desember. EBP Oktober sampai Desember, setiap bulan 3 AA, maka 3 kali 3 cuma 9. Artinya pasti terpenuhi kontrak maintenance-nya. Malah kalau dilakukan lebih, itu bisa promosi. Karena kita baru bicara simulasi 3 bulan. Nah, rata-rata per polis katakanlah 7,5 juta. Rata-rata per polis katakanlah 7,5 juta. Maka FIAP-nya adalah 14 kali 7,5. Total menjadi 105 juta. Jadi ini akan membantu setiap leader untuk mengembangkan sistemnya. Memang di awal kita ada subsidi mereka, tapi kita subsidi itu adalah untuk membangun bisnis kita. Kalau kita tidak berani membangun bisnis kita di awal, maka bagaimana bisnis kita itu bisa berkembang? Orang yang buka outlet handphone aja jualan pulsa dan sebagainya, mereka pun harus stop di awal. Apakah mereka pasti untung? Belum tentu. Tapi di sini kita cuma investasi untuk mereka dan belum tentu mereka capai. Kalau mereka capai, kita keluarkan. Kalau mereka gak capai, berarti kita tidak ada subsidi apapun juga. Tapi tentu kita berharap bahwa mereka bisa capai, sehingga kita akan jadikan mereka sebagai ikon kita untuk branding di bulan keempat. Nah, ini ada orang yang dia jalankan gini, dia bisa mendapatkan gini, hasilnya begini dan begini. Nah, itulah konsep yang akan kita usung kemudian, sehingga di simulasi 6 bulannya,
Kalau kita lihat Oktober, November, Desember, baru Januari, Februari, Maret, maka yang terjadi adalah di Oktober 20 dia sampai Maret berarti jual 6 polis. Di November dia sudah ada 2 rekrutan, benar nggak? Nah, itu masing-masing berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, berarti dia sudah ada, sampai Maret aja dia sudah ada jual 5 polis. Demikian seterusnya Desember 20 itu ada 4 NH, 4 polis, Januari ada 8 NH, 3 polis, Februari 16 NH, 2 polis, Maret 32 NH, 1 polis, totalnya adalah 120 polis, omset 900 juta. Dan itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kualifikasi untuk promosi ke BP. Tetapi karena dia belum bergabung selama 1,5 tahun, atau dia baru mulai aja 6 bulan itu, maka dia baru boleh promosi ke EBP. Dan Anda yang ada di atasnya sudah pasti akan promosi ke BP dengan sistem seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya usaha dari teman-teman bila mau menjalankan ini, maka yang terjadi adalah teman-teman pasti bisa membangun bisnisnya dengan jauh lebih baik. Ini hanya kita bicara tentang rata-rata. Dan ini baru bicara tentang 6 bulan. Katakanlah gak sempurna sistemnya. Ini kalau simulasi 9 bulan sampai 12 bulan, sampai nanti ada ribuan agent, mungkin teman-teman akan berpikir, alah mana mungkin ada ribuan agent. Dulu saya juga berpikir gak mungkin seperti itu. Nah, tetapi kenyataan berbicara bahwa kalau kita mau mengikuti sistem, apapun yang awalnya kita rasa tidak bisa, ternyata bisa kita lakukan. Dan saya pun tidak mendapatkan sistem yang sempurna. Tidak sempurna pun sistemnya, itu sudah menggaransi saya setiap tahun itu minimal sudah pasti jauh di atas 1M. Jadi kalau kita serius mau membangun bisnis, inilah saatnya, inilah waktunya di New Sequis Compensation, New Sequis, New Me. Nah, untuk mendukung teman-teman semua, maka teman-teman bisa lagi punya 2 senjata. Senjata pertama adalah selain New Sequis-nya yang tadi kita bicarakan, senjata berikutnya adalah kita ada financing untuk merekrut orang-orang dari luar. Orang-orang dari luar itu siapa? 1, bisa background asuransi. Dia berkarir di asuransi. Dia lagi ribut sama leadernya, gak cocok sama leadernya. Lalu dia berhenti di perusahaan lama. Maka Anda bisa rekrut dia dengan financing seperti ini. Atau Anda punya teman, punya kenalan, di mana mereka adalah juara Bank S, Bank Assurance. Anda bisa rekrut mereka dengan sistem seperti ini. Atau Anda punya teman bergerak di bidang properti, di bidang network marketing MLM, atau dari tim pemasaran. Misalnya ada teman di gudang garam bagian marketing, sudah ada timnya. Anda kepingin mereka berkarir di Sequis. Maka Anda punya financing seperti ini untuk menggait mereka bergabung bersama-sama kita membangun bisnis. Jadi syaratnya adalah yang penting mereka full time. Kemudian punya slip gaji terakhir, atau laporan pajaknya, dan dia mesti punya surat bahwa dia sudah berhenti kerja, tidak melakukan aktivitas lainnya. Jadi kalau yang setengah-setengah gimana? Yang setengah-setengah kita tidak terima. Karena New Sequis, New Me, kita ingin belajar mengembangkan bisnis kita. Jadi ini untuk hanya orang-orang yang bisa full time dan menjalankan sistem. Jadi contoh, kita punya teman, lalu kita mau rekrut dia sebagai associate business partner. Nah, Anda lihat sebagai associate business partner.
Nah, sebagai associate business partner, dia boleh ambil target 500 juta, atau target 750 juta, atau target 1 miliar. Jadi dia boleh ambil target 500, 750, atau 1 miliar. Nah, sebagai business partner juga boleh targetnya 1,5 M, 2,25 M, atau 3 M. Jadi kalau target dia 500 juta, maka dia akan diberikan monthly allowance sebesar 7 juta setiap bulannya selama dia mencapai target. Nah, karena dia posisi leader, apakah dia mendapatkan overriding 45% EBP? Tetap dapat. Nah, bayangkan. Jadi, dia itu memulainya karena sudah ada pengalaman di marketing, bisa menunjukkan buktinya, dan dia full time, maka perusahaan menghargai tambahan setiap bulan 7 juta. Itu kontrak setahun, bisa perpanjang lagi setahun, jadinya 2 tahun. Jadi 7 juta kali 12 bulan, itu dia sudah bisa dapat 84 juta. Plus perpanjang lagi 1 tahun 84 juta, itu ada 168 juta. Nah, jadi ini adalah kesempatan bagi kita. Di mana syarat untuk associate business partner itu, dia harus punya 2 orang, membawa 2 tim, atau 2 anggota, atau 2 agent menurut versi kita. Seorang business partner, BP, dia juga harus ada 2 kaki minimal. Dia harus punya 2 EBP sesuai sistem kita. Jadi kalau dia mau ambil business partner, berarti dia punya 2 EBP. Oke, punya 2 EBP. Lalu masing-masing EBP ini punya 2 tangan, punya 2 kaki atau 2 agent. 2 agent. Jadi agentnya total 4, EBP-nya 2, BP-nya 1, berarti total 7 orang itu sudah bisa ambil targetnya. Nah, 7 orang itu katakanlah BP ambil 1,5 M. Maka dia ada 2 EBP bisa ambil 750 juta kali 2, 1,5 M. Dan perusahaan akan berikan financing seperti ini. Kepada si BP-nya, perusahaan sebulannya itu subsidi 21 juta bila capai target. Kepada 2 orang EBP-nya, perusahaan subsidi 11 juta setiap bulannya kalau capai target. Jadi sekarang perusahaan bersedia untuk mengeluarkan financing ini untuk membantu kita mengembangkan sistem. Nah, saya tidak bicara panjang lebar tentang ini, supaya nantinya bisa kita lakukan di sesi tanya jawab. Nah, tetapi karena ini adalah bentuk financing dan benar-benar seleksi baik-baik, sehingga kata Pak Tatang, kita tidak menaruh orang-orang misalnya dari teman baik kita yang belum maksimal bisa kerja dan kita bantu di bawahnya, Pak Tatang tidak mau menghabiskan uang itu. Makanya itu ada persyaratannya bahwa 1, clawback pro rata diberlakukan. Poin 14 ya teman-teman lihat. Clawback pro rata akan diperlakukan bila jumlah pencapaian 2 tahun adalah di bawah 70%. Oke, jadi dia 1 tahun udah selesai, dia udah dapat semua, dia kepingin lanjut kontrak 2 tahun. Tapi ketika dia lanjut kontrak 2 tahun, ternyata tidak capai 70%. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka yang bergabung itu akan dikenakan clawback pro rata. Jadi contoh, dia ambil target 3 miliar. Dia ambil target 3 miliar. 70%-nya adalah berapa? 70%-nya adalah 2,1 miliar. Benar nggak? 70%-nya 2,1 miliar. Apa yang dinamakan pro rata tidak capai 70%? Dia katakanlah capai 1,8 M. Berarti tidak capai 2,1 M, tidak capai 70%. Maka selisihnya 2,1 dikurang 1,8 M itu 300 juta dibagi
2,1 M dikali total uang mandi allowance yang sudah dia dapatkan, itu akan diklobek oleh perusahaan dari komisi dia. Jadi itu paling jumlahnya sekitar nggak sampai 15% lah dari yang sudah dia dapatkan. Nah, jadi kalau dia udah dapatkan misalnya 45 juta selama 18 bulan, dan dia cuma diklobek 15% aja, ya cengli lah. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan untuk mencapainya, tetapi dia tidak berhasil, dan uangnya sudah diberikan oleh perusahaan kepada dia. Dan itu dia juga dapat overriding BP 90%, overriding dari ABP 45%. Oke. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah dia mesti bergabung di poin 15, mesti bergabung di Sequis selama 36 bulan. Jadi ternyata di bulan ke-30 dia bilang mau berhenti, mau pindah ke company lain. Maka Sequis akan melakukan clawback 6 bulan sisanya. Kan ada 36 bulan. Sequis akan melakukan clawback 6 bulan sisanya, berarti 6/36 kali seluruh financing yang sudah dia terima. Karena dia pindah perusahaan, dia kan dapat uang baru dari perusahaan baru. Sementara dari Sequis dia udah terima, ambil enak-enak. Jadi dia perlu bayar 6/36. Kalau dia gak capai tapi dia bertahan 36 bulan, maka gak ada clawback-nya ya. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa kita benar-benar menjalankan dengan baik, perekrut wajib menggaransi. Jadi yang dinamakan perekrut itu adalah orang yang merekrutnya. Orang yang merekrutnya bisa siapa? Bisa FC, bisa ABP, bisa BP. Nah, FC itu dia kan perkenalkan kepada ABP, ABP perkenalkan kepada BP. Nah, FC itu kan belum dapat apa-apa, ABP itu belum dapat apa-apa, tapi BP-nya itu yang akan mendapat. Maka kontraknya perekrutnya itu walaupun nantinya adalah FC, tapi yang akan dikenakan itu adalah BP-nya. Jadi kalau BP-nya setuju, maka nggak ada masalah. Dan saya sudah hitung juga, menggaransi 75% secara prorata dari total allowance yang telah dibayarkan. Apabila ABP BP yang direkrut tidak dapat memenuhi 70% pencapaian selama 2 tahun atau tidak menyelesaikan kontraknya, itu jumlahnya juga kecil. Nah, kenapa? Karena ini kan garansi. Artinya kalau ABP atau BP yang kita rekrut itu bayar, mereka bersedia di clawback, maka gak ada masalah, kita gak keluar. Kemungkinan kedua, mereka tidak mau bayar dan mereka berhenti. Nah, kalau mereka berhenti, di sistem baru, teman-teman ingat keunggulan sistem baru adalah kalau agent berhenti atau terminasi, maka seluruh komisinya akan passing up ke leadernya. Jadi kalau hari ini saya merekrut satu tim datang, ini tim ternyata lari lagi, maka produksi daripada tim tersebut itu masih akan saya nikmati komisinya. OR-nya tetap larinya ke saya. Jadi garansi 75%-nya kita pakai dari uang tadi, itu juga tidak akan bermasalah besar pada kita. Yang penting kita mau melihat produksi orang yang kita terima itu apakah real cash atau tidak. Makanya kita seleksi dengan baik awal. Orang-orang yang memang bisa full time benar-benar. Bukan buka-buka nama atau bukan asal caplok demi menawarkan kepada orang. Tapi benar-benar orangnya hadir, ada, dan menjalankan sistem dengan baik dan benar. Oke, itu program untuk leader dari luar. Nah, berikutnya ini yang lebih menarik kita adalah bahwa banyak leader mengatakan bahwa susah bina agent. Agentnya sikit-sikit bilang sibuk, kerja, urus anak dan sebagainya, udah kerja pagi, mau urus anak, mau sebagainya, gak punya waktu. Nah, ini ada kesempatan Anda untuk merekrut agent full time, namanya program Alpha dan Bravo.
Program Alpha gajinya 2,5 juta per bulan, program Bravo gajinya 5 juta per bulan. Jadi targetnya juga kecil. Kalau kita lihat program Alpha, targetnya Anda lihat, targetnya cuma FYAP 180 juta selama setahun. Atau per bulannya 15 juta. Selesai tahun pertama, dia boleh lanjut ke tahun kedua. Kalau dia ambil Bravos, target FYAP-nya 360 juta. Kemudian dia boleh lanjutkan lagi. Tahun kedua juga 360 juta. Sama. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi kalau tadi sudah new service, new kompensasi, sistemnya udah kita bicara jauh lebih baik, dibekali dengan tambahan senjata ini, maka saya yakin teman-teman bisnisnya akan berkembang pesat. Nah, untuk tahap awal ini, setiap EBP baik yang sebenarnya EM tidak memenuhi kontrak maintenance, tapi masih menjadi EBP di Oktober, November, Desember, Anda boleh rekrut 1. Jadi manfaatkan dengan bagus. Anda boleh rekrut 1 untuk membantu Anda. Oke? Kemudian untuk BP boleh rekrut 3. EBP boleh rekrut 1 orang, BP boleh rekrut 3 orang dengan program bergaji seperti ini. Lalu kalau 1 orang ini dia udah capai, katakanlah misalnya dia cuma perlu jual 180 juta per tahun. Katakanlah di bulan ketiga dia udah capai 180 juta per tahun, maka Anda boleh dapat lagi agen baru yang memiliki gaji. Jadi Anda akan diberikan lagi kesempatan untuk merekrut orang baru. Nah, jadi ini akan membantu kita untuk meningkatkan penjualan kita dan membentuk tim yang lebih solid. Di mana kendala biasanya kata leader, nggak ada agent full time. Mereka antara menjalankan bisnisnya sendiri, kerja di sana, takut berkarya di sekris. Tapi dengan ada program gaji ini akan sangat membantu teman-teman untuk mulai membentuk tim yang solid dan kuat. Dan kalau dia udah capai di awal, contoh dia udah capai di awal di bulan kedua atau bulan ketiga 180 juta, maka bulan keempat walaupun dia 0, bulan kelima 0, bulan ke-6 0, bulan ke-7 0, sampai bulan ke-12 0, tapi udah capai semua, maka financingnya setiap bulan tetap dapat 2,5 juta. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita kalau punya kenalan atau punya calon agent yang benar-benar teman-teman lihat ini. Wah, ini orangnya potensial. Dia rajin, punya bank name yang bagus. Anda mau tawarkan program ini silakan. Nanti tinggal isi formulir untuk pengajuannya saja. Oke? Nah, jadi seperti yang tadi itu Anda boleh rekrut dari industri atau dari bank, dari pemasaran, dari marketing, nah dari properti juga boleh. Yang penting mesti full time seperti tadi. Ada slip gaji terakhir, ada surat resign sudah berhenti atau tidak ada aktivitas lainnya di luar. Tidak ada slip gaji terakhir boleh dengan pajak, laporan pajaknya ya. Nah, kemudian sama seperti tadi, direct leader ataupun perekrut garansi 75%. Nah, seperti tadi aja. Bergabungnya seperti yang tadi. Jadi, financingnya sama seperti tadi yang saya jelaskan ke leadernya. Jadi, tinggal teman-teman nanti boleh baca. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, nanti kita diskusikan. Nah, jadi tidak ada sebenarnya sesuatu pun yang tidak mungkin. Orang Chinese mengatakan, 只要你要动脑筋，石头也会变黄金. Jadi kalau kita mau berpikir, mau bertindak, menyusun strategi, maka batu yang tak bernilai pun Anda bisa meningkatkan nilai jualnya seperti berlian atau seperti emas.
Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kita mau membangun bisnis, kita mau bangunnya cuma sendiri saja sukses, atau kita mau membantu orang-orang di bawahnya itu sukses. Kita sendiri mau menikmati yang besar dari penjualan pribadi saya sendiri, atau saya mau membantu agen-agen saya, sekarang FYP 20 juta sudah bisa dapat SQB loh. Ingat, if you want to go fast, go alone. Kalau kamu cuma mau menikmati income sendiri, maka lakukan sendiri saja. Jadilah agen super. Tetapi if you want to go far, go together. Kalau kamu mau pergi jauh, lebih jauh lagi, mencapai impian Anda, membangun bisnis yang lebih besar, maka rangkullah orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa saling menjaga, saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh, saling memotivasi, dan kita bisa pergi bersama-sama mencapai tujuan kita. Nah, setelah selesai ini, saya ingin teman-teman ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan baca chatnya. Ko William bisa nanti bantu bacakan pertanyaannya ya. Oke, jadi ada yang mau bertanya, boleh langsung buka mikrofon. Kalau tidak mau buka mikrofon, Anda boleh di chat. Oke, jadi sesi tanya jawab kita dimulai. Yang ada una-una apapun silakan ditunjukkan ya. Ko Hibing, Ya. saya mau bertanya untuk program financing agent tadi. Ya. Kalau misalnya agennya sudah bergabung tapi belum jadi new hire, apa masih bisa diajukan kok financing? Bisa diajukan kalau dia belum pernah produksi dan segera lampirkan. Segera lampirkan apa? Lampirkan slip gaji terakhir, bukti dia sudah resign, kemudian dia komitmen untuk full time. Dan ingat ya Cece, setiap ABP cuma punya 1 jatah saja. Setiap ABP punya 1 jatah saja. Jadi Anda harus cari kandidat yang benar-benar. Kalau kandidat ini gagal, Anda harus butuh waktu 2 tahun untuk dapat lagi kesempatan. Jadi cari orang yang benar-benar, di mana kalau dia bisa di awal capai, Anda bisa dapat lagi financing untuk berikutnya. Nah, jadi ini yang harus Anda ingat, dan jangan sembarangan asal memberikan. Ada benar-benar seleksi. Siapa sih yang paling cocok gitu loh. Oke, terjawab ya Florence? Ya, thank you Ko. Ya, sama-sama. Sukses ya. Siapa lagi? Amin. Ko Yenti ya Ko. Ya, silakan Yenti. Ko ini untuk yang FJ ini Ko. Misalnya kalau si agent yang baru join ini, dia di target FYCP-nya kan 155 jutaan ya. Kok kalau dia dalam waktu 3 bulan sudah capai, nah. 156. Jadi jika si agent ini sudah capai di 3 bulan pertama, apakah untuk monthly allowance-nya itu setiap bulan dia akan tetap terima sampai akhir tahun atau gimana kok? Akan tetap terima. Jadi itu ada di poin, saya lihat ya, ada di poin nomor 7. Poin nomor 7 adalah berlaku true up yang diverifikasi setiap bulan dan berdasarkan FYCP dari target premi polis-polis yang masih status impos dan tidak melebihi dari 12 bulan. Jadi artinya apa? True up dia 12 bulan, kalau true up 12 bulan itu dia capai, true up 12 bulan itu dia capai, maka financingnya tetap diberikan. Jadi kalau dia bulan pertama langsung capai 500 juta, maka dia udah terima semua dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Walaupun tidak ada polisnya lagi, walaupun dia nggak menjual lagi. Tapi kalau mereka nggak menjual lagi, itu jadi beban bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak dapat polis, nggak dapat AA, benar nggak? Jadi teman-teman memang berpikir yang mudah, dia langsung capai sekali, tapi nggak mau kerja. Kalau menurut saya, kita perlu arahkan dia untuk menjadi top producer, capai icon dan sebagainya. Ya.
terima sudah pasti berarti- terima seperti skema ini ya. Yang Berarti penting dia persis- langsung dapat ya, Ko? langsung dapat, dia akan langsung dapat per bulan Nggak dikasih. langsung Jadi dapat kan ya. verifikasinya per bulan. Oke, oke. Berarti dia lihat bulan 1 capai dikasih 2,5 juta. Bulan 2 capai dikasih 2,5 juta. Bulan ketiga dia lihat 1, 2, 3 capai, oke dikasih 2,5 juta. Tapi bukan kasih sekaligus ya. Oh iya. Oke, Ko, thank you. Anju, mulai Anju. Oke, ya silakan. Anju, berapa lama dari surat resign yang bisa di-approve? Misalnya dari bank berhenti udah setengah tahun apa masih bisa di-approve? Atau harus Selama ini sih 3 bulan ya. 3 Selama bulan. ini sih 3 bulan. Tetapi kalau Anda yakin bahwa orang ini bagus, orang ini bisa membantu tim kamu untuk berkembang, ya boleh kita tes ajukan dulu. Oke. Selama ini sih 3 bulan, tapi kita boleh tes ajukan. Ya. Yang kedua, penting Anju. apa? Yang penting lampirkan data-datanya, itu yang penting. Kalau tidak ada data seperti itu, perusahaan tidak akan terima. Kenapa? Oke. Karena kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Perusahaan mau cek dari mana gitu. Oke. Yang kedua, Anju. Kontrak financing sebenarnya 12 bulan apa 24? Dia apa boleh cuma 12 aja nggak lanjut ke 24, boleh gitu? Boleh. Boleh ya gitu ya. Oke, Boleh. terus Ya, kalau dia 12 bulan nggak mau lanjut 24 boleh. terus kan tadi kan ada dibilang itu kalau dia berlaku true up, ya kan? Dia udah capai dalam 3 bulan. Nah, dia mau lompat ke Bravo bisa nggak? Dia mau lompat ke Bravo nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak ada seperti dulu bisa kelipatan ya. Misalnya sekarang Nggak ada ada. Tapi 300. kalau di leader bisa, saya belum jelaskan semuanya. Kalau di leader bisa, saya belum jelaskan semua karena mengingat waktu kita terbatas. Jadi kita hanya yang dasar-dasarnya dulu. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman ada mengalami masalah, baru kita bahas lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Tapi ke BP-BP-nya boleh nanti kita tanya lagi sekali lagi supaya bisa lebih jelas ya. Oke, yang agent nggak bisa ya, tetap itu aja ya. Ya, Leader yang agent boleh. nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau mau ambil Bravo ya Bravo, mau Alpha ya Alpha. Nah, dengan Alpha mau loncat ke Bravo. Nah, kalau leader bisa ya, double ya Sanju ya. Ya, leader bisa berlaku true up nanti untuk berikutnya. Nanti ada penjelasannya. Kalau Oke, sempat waktunya baru kita jelaskan. Oke, Sanju. Sip. Thank you. Itu kalau dibaca di bagian memonya itu, di ketentuannya sudah ada. Nanti saya share ketentuannya di grup ya. Ya, Sanju. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tuan Oh, ini Tos, di grup ya. di chat ada pertanyaan. Nah, tolong bantu saya William. Tanyanya apa ya? Saya bantu baca ya. New hire ada ketentuan FYP Ya. berapa? New hire ada Itu ketentuan sebelumnya, berapa? bukan yang Maksudnya, ini, bukan monthly kita. financing. Konteks kita itu tadi kalau Udah dia 2 terjawab. juta berarti konsennya Itu tadi semua udah 2 terjawab juta. sama Hansu. Kalau konsennya 4 juta, Ya, itu udah 4 juta. Kalau konsennya 7,5 juta ya 7,5, 7,5. Ya, Itu konsep Bukan kita, itu ya. pertanyaannya, Ko. Pertanyaan saya ini, Ko. Jadi kalau misalnya saya mau rekrut seorang banker, dia kan rencana resign-nya itu di bulan depan kayaknya mau resign. Nah, jadi dia mau langsung naik ke ABP. Untuk kontraknya ABP, di bawahnya itu kan nggak ada direct FC-nya, Ko. Itu ada syaratnya nggak, Ko? Ada 2, kan tadi saya udah cerita. Kalau kita mau rekrut leader, seorang ABP itu mesti punya 2 kaki. Mesti punya 2 2 kaki. kaki. Jadi 2 FC istilah kita. 2 struktur Kalau dia keagenan. BP, BP harus punya 2 ABP. Oke, 2 ABP. Masing-masing ABP itu punya 2 agent, Berarti agentnya total 4, ABP 2, BP 1 total ada 7. Kalau dia ambil BP, berarti dia sendiri 2 kaki, harus 2 anggota, berarti ada 3. Biasanya kalau orang ambil target financing seperti itu, pasti dia sebagai leader dan entah ditaruhlah istri atau suami atau anaknya
atau siapa di sebagai agent. Jadi dia perlu cari satu lagi sehingga bisa jadi 3 ya totalnya. Oke kok. Oke, nah, apa lagi? Ada lagi? Cu. Ya. Sebagai pelengkap pertanyaan Yenti, berarti dia langsung ADP harus langsung bawa 2 agent ya Cu ya? Sama kayak dulu ya? Ya, jadi gini. Jadi saya jelaskan supaya teman-teman ngerti, kalau dia cuma bawa 1 orang aja, berarti belum bisa dibuatkan kontraknya. Langsung bawa 2 ya? Jadi contoh ada banker namanya Andi. Oke, si Andi ini mengajukan jadi ADP. Andi mengajukan jadi ADP, tapi Andi ini cuma punya 1 teman namanya Budi. Maka kontraknya tidak bisa dibuatkan. Sampai si Andi, dia membawa lagi 1 teman, atau si Budi bawa 1 teman di bawahnya Charlie, terserah. Jadi Andi rekrut Budi, Budi rekrut Charlie itu boleh, atau Andi rekrut Budi, Andri rekrut Charlie itu boleh. Kontrak hanya akan dibuat apabila dia sudah memenuhi ada 2 agent di bawahnya. Oke, bisa paham Rudi? Oke, Anjo. Nah, kalau misalnya ini, tiba-tiba Andi bawa Budi, lalu Budinya ada produksi, sementara kontrak belum jadi, gimana? Nah, maka itu akan titip ke leadernya yang di atasnya, tetapi tidak bisa backdated untuk perhitungan kompensasi bridging-nya. Jadi perhitungan masing-masing aja manual di luar perusahaan, dan itu tidak bisa di crediting. Saya mau minta ini 1 orang, nanti ini ada proses crediting ke saya, nggak bisa ya. Jadi ini caranya sudah baku supaya CAD kita itu mudah kerja. Kalau dulu kan boleh, ini belum, ini nanti akan di crediting, susah kerjanya. Karena kita mau besar, kita tidak mau mengurusi hal-hal kecil seperti itu lagi. Jadi pastikan kalau mau ABP 2. Kalau nggak 2 ada produksi, ya titip. Titip apakah dihitung ke produksi untuk bridging? Nggak dihitung ya. Oke, udah lebih jelas Rudi? Oke, Anjo. Oke, ada lagi? Hancu, mau tanya Hancu. Ya, silakan Vina. Nah, jika misalnya kita mau hire seorang ABP, tapi ABP-nya itu adalah perekrutnya adalah agent kita, bisa nggak Hancu? Boleh. Berarti Kan tadi saya udah jelaskan. Contoh misalnya. FC merekrut ABP jadinya ya? Nah, boleh. FC boleh merekrut ABP, jadi perekrutnya adalah FC, tapi ditempatkan di bawah daripada si BP. Karena dia ABP kan? Iya. Jadi FC ini dia akan punya waktu 2 tahun. FC ini akan punya waktu 2 tahun untuk promosi ke BP sehingga dia bisa nanti melakukan regrouping. Regrouping artinya orang-orang yang pernah dia perkenalkan berhak dia nikmati kompensasinya. Syaratnya adalah 2 tahun untuk regrouping. Jadi ini mau diingat di sistem baru ya. Oke, Hancu. Siap. Nah, kalau teman-teman mau lakukan ini, nah saya ada ketemu dengan beberapa tim dari company lain, mereka pintar. Mereka gerakan agent untuk merekrut. Jadi agent yang bisa merekrut ini mereka dapat 2 juta, dapat 5 juta gitu loh. Jadi mereka cuma memperkenalkan, jadi dia mainnya berada ke level leader. Ngerti nggak maksud saya? Nah, jadi contoh misalnya Vina punya banyak agent. Oke. Vina katakan ke agent, kalau you bisa perkenalkan teman-teman yang baik, yang kamu kenal, attitude-nya baik, lalu dia itu sekarang ada di bagian marketing, ada di asuransi, atau di bank S, atau di properti, atau di bagian lainnya, multi level. Nah, you kenalkan kepada saya, kalau orang ini bergabung, you bisa dapat 2 juta misalnya. Jadi orang kan semangat juga memperkenalkan kepada leadernya gitu loh. Nah, saya ketemu ada beberapa tim sekarang yang jalankan konsep seperti ini dalam merekrut. Jadi kalau benar-benar di luar Anda lihat orang merekrut sekarang itu gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka melihat potensi bisnis ke depannya.
Oke, Jasmine ada pertanyaannya, ada raise hand. Oke, Vina terjawab ya, Vina? Terjawab, Hancu. Ya, oke. Jasmine berikutnya. Jasmine, apa kabar? Oh, enggak. Nah, terkena ya, terpegang tangannya untuk raise hand. Oke, yang lainnya? Sebelum kita akhiri. Lanjut. Ya. Lanjut lagi. Syarat ABP kan 9 AA tahunnya. New hire-nya. Syarat ABP untuk New hire-nya 3 ya, 3 apa? Untuk yang monthly financing ini 3 aja sih. ABP 3. aja ya. 3 tapi dia AA-nya yang harus apa ya? Tiap bulan 3 ya. Jadi dia kembali lagi itu adalah AA. Jadi AA itu di bulan pertama 2, 6 bulan pertama 2, selanjutnya adalah 3. Memang syarat dari kita sebagai seorang ABP memang harus 3. Tetapi karena dia pindahan baru, 6 bulan diberikan kesempatan untuk adjust 2 dulu. Baru kemudian dia masih 3. Karena sistem kita udah mengisyaratkan 3. Gitu. Jadi kalau untuk BP dia mesti 6. Jadi nggak ada dikasih kemudahan. Kalau dulu kan kemudahan bisa jauh lebih kecil, sekarang enggak. Jadi kita mau membakukan sistem kita sehingga CAD juga nggak bingung. Kita antar tim merekrut itu juga tidak fight di lapangan. Sana bisa, sini nggak bisa. Nah, gitu loh. Jadi ini udah dibakukan. Dan ini cuma untuk 7 region yang pindah migrasi aja. Yang kita memilih kompensasi baru, Pak Tatang berikan seperti ini. Nah, untuk yang tidak migrasi ke new cycles compensation, itu tidak boleh Anda sampaikan ini. Ya. Itu mereka tidak punya senjata ini. Nanti berikutnya sebenarnya ada upfront. Ini kan namanya non-upfront monthly allowance. Sebenarnya ada upfront monthly allowance. Upfront itu adalah orang yang pindah itu dikasih uang muka dulu di awal. Tetapi kita belum mengadakan seperti ini karena sekarang ini di luar banyak sekali kutu lonca. Mereka ambil uang lari, nanti tanggung jawab Anda berat. Makanya ada sebenarnya dia kompensasinya, tapi tidak kita jelaskan dulu. Supaya nanti tidak bingung. Kita coba jalankan 2 jenis ini dulu, nanti baru kita evaluasi ke depan, baru mau jalankan yang ada upfront. Yang ada upfront itu mau negonya benar-benar. Karena kenapa? Karena orang bisa ambil uang di awal, lari, kita mau tanggung jawab. Nah, saya nggak mau teman-teman terkena seperti itu. Sudah ada beberapa orang yang kena, itu harus bayar. Jadi sayang kali kalau nanti teman-teman bermasalah ya. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri. Waktu sudah menunjukkan 12.30 pas. Nggak ada lagi, lanjut. Oke, kalau tidak ada saya mau infokan ke teman-teman hari Senin malam kita akan bicara mengenai kontes kita kepada seluruh agent. Lalu kita ada bentuk grup di mana grupnya itu namanya grup One Vision. Tapi grup One Vision ini saya hanya terima orang-orang yang memang dia serius. Dia mau buat goal dia dengan benar, mau melihat why kenapa dia mau menjalankan sistem dengan baik dan benar. Jadi siapapun yang tidak melakukan itu tidak akan di-approve. Jadi kita mau mulai budaya bahwa you agent, you leader, kita coba mulai sama-sama belajar menerapkannya. Jadi kelasnya itu akan kita mulai di Senin malam. Kita akan jelaskan dari kontes sama cara-cara bagaimana dia melakukan penjualan dan menambah bank name dia. Ini nanti teman-teman boleh sosialisasikan, nanti saya update-nya di grup. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi bagi teman-teman, boleh nggak buka mikrofonnya, katakan saya sudah paham. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Sambil bantu foto ya. Dok, bantu foto, Dok.